Yesus nggak pernah menyatakan dirinya anak Allah. Masa sih? Bersama saya, Jonathan Gultom, dalam program Mendengar Kabar Baik hari ini. Haleluya. Masuk dalam part kedua dan kita akan membahas tentang Yesus adalah anak Allah. Emang iya ya? Emang Yesus pernah ngomong kalau dia anak Allah? Oke. Kita mulai dengan Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dalam pelajaran hari ini kita akan belajar apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai Yesus sebagai anak Allah. Beberapa orang berkata, kami setuju bahwa Yesus adalah anak Allah. Kami setuju karena semua manusia adalah anak Allah. Allah telah menciptakan kita semua dan Dia Bapa kami di sorga. Kata-kata di atas tidak seperti apa yang diajarkan Alkitab mengenai Yesus sebagai anak Allah dengan A besar sebagai anak, kemudian Allah yang besar, huruf A-nya. Oke, jadi bukan anak-anak Allah tetapi anak Allah with a capital letter dengan huruf besar. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya anak Allah. Tidak ada dan tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada yang lain yang dihubungkan dengan Allah seperti Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus tidak mempunyai ayah secara dunia. Nah, kita akan baca dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Kita siapkan dulu Lukas pasal 1 ayat 26. Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke-35. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dari ayat-ayat tadi kita belajar mengenai hal-hal seperti ini. Yusuf dan Maria merencanakan pernikahan. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan berbicara kepadanya bahwa dia bakal punya anak. Maria menjawab bahwa tidak mungkin karena dia kan seorang perawan. Gabriel menjelaskan kepadanya bahwa roh dari Tuhan akan datang ke atasnya dan anak itu akan menjadi putra Allah. Ketika Yusuf mendengar bahwa Maria telah mengandung seorang bayi, Yusuf merencanakan memutuskan pertunangan. Akan tetapi, seorang malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan menjelaskan kepadanya bagaimana Maria menjadi hamil. Kemudian Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi mereka tidak hidup bersama-sama sebagai suami istri sampai Yesus dilahirkan. Mereka tidak bersetubuh sampai Yesus dilahirkan. Dan kita melihat bahwa Yesus tidak mempunyai ayah secara duniawi, secara jasmani, karena Maria
telah hamil dari Roh Allah. Bukan Allah bersetubuh dengan Maria, tetapi Roh Allah itu melakukan mujizat di dalam rahim seorang perempuan perawan dan kemudian menjadi anak yang lahir tanpa hubungan badan. How great is our God. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Ia memulai dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Itulah Tuhan kita. Kemudian yang kedua, kenapa Yesus dibilang anak Allah? Karena malaikat Gabriel menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang tadi kita sudah baca juga di ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayo, coba sekarang kita analisa kata-kata malaikat Gabriel ini tentang siapakah Yesus. Kita pasti segera melihat bahwa hanya ada satu jawaban Yesus, yaitu sebagai anak Allah. Dan beberapa orang mencoba menjadi sangat bijak dan mengajukan banyak pertanyaan mengenai siapa Yesus. Malaikat dari sorga tidak mempunyai pertanyaan tentang hal ini. Malaikat Gabriel tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Banyak orang masih meragukan bahwa Yesus adalah anak Allah karena kesaksian kitab suci berkata malaikat dari sorga itu bernama Gabriel declare bahwa ini loh anak Allah, lahirnya nanti kudus, namanya anak Allah. Masa sih kita tidak mau percaya sama firman Tuhan? Tapi that's okay. Kita masuk ke poin yang ketiga kalau masih belum percaya. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34, Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke, Allah telah mengirim Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan hati manusia supaya mereka menerima Yesus juru selamat yang dijanjikan. Yohanes Pembaptis melakukan ini dengan memanggil manusia untuk bertobat. Bertobat itu menyesali dosa-dosa dan berpaling menuju kasih karunia, menuju kebenaran Tuhan. Nah, Allah juga menceritakan kepada Yohanes Pembaptis bagaimana dia akan mengenali penyelamat yang dijanjikan bila dia datang. Nah, bagaimana Yohanes mengetahuinya nanti akan kita baca. Tapi kita mau baca dulu Yohanes yang pertama, Injil Yohanes yang pertama ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Fakta ketiga menurut Alkitab, dan ini secara resmi, secara legal, Alkitab menerjemahkan Alkitab. Alkitab memberikan jawaban menurut Alkitab itu sendiri, tanpa perlu tafsiran kita yang macam-macam. Alkitab sudah ngomong sendiri bahwa kesaksian Yohanes Pembaptis declare bahwa ialah anak Allah karena sudah diberi petunjuk sama Tuhan. Kalau ada Roh Kudus turun dan tinggal kepada seseorang, dialah yang akan membaptis saat itu orang-orang Israel zaman itu dengan Roh Kudus. Nah, kemudian kalau masih belum percaya lagi, gak apa-apa, masih ada poin yang keempat. Allah sendiri menyatakan bahwa Yesus anak Allah. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 16 sampai 17.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kemudian dalam Matius 17 ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Kemudian dalam Markus 9 ayat yang ketujuh, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Belum selesai sampai situ, ada Injil Lukas yang menegaskan dalam pasal 9 ayat 34 sampai 35. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Murid-murid mengerti dengan jelas, teman-teman, bahwa suara yang mereka dengar adalah suara Tuhan. Bertahun-tahun kemudian ketika Petrus sedang menulis hal-hal yang terjadi di atas gunung Transfigurasi, gunung yang melihat gunung di tempat di mana Petrus dan dua murid lain melihat Yesus berubah wujud menjadi berkilau-kilauan, itulah namanya gunung Transfigurasi, berubah bentuk, ya. Petrus berkata bahwa Yesus telah menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Mereka mendengar suara berkata, ingat bukan hanya satu orang yang mendengar, tetapi ada dua bahkan tiga orang yang saat itu ada di bukit bersama Yesus. Sama-sama mendengar. Jadi mereka mendengar, bukan saya mendengar, dia mendengar, kamu mendengar, tapi mereka mendengar. Apa yang mereka dengar? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, seandainya kalau sudah Tuhan sendiri yang menyatakan dan ada lebih dari dua saksi mendengar langsung suara itu keluar dari dalam awan, dari atas, masihkah kita meragukan bahwa Yesus itu sungguh anak Allah yang maha kudus, yang disiapkan untuk menjadi korban penebus salah saudara dan saya? Coba silahkan direnungkan, difikirkan. Apakah perlu Tuhan mengutus nabi palsu kemudian mendeklar sesuatu yang palsu untuk menyesatkan orang? Justru enggak. Justru karena Tuhan itu maksimal, dia sungguh-sungguh mati-matian menyelamatkan kita melalui anaknya. Sekarang kenapa kita mati-matian gak percaya sama dia? Dia sudah mati-matian untuk kita, kenapa kita yang enggak fully, enggak mati-matian hidup untuk dia? Mari kita pertanyakan itu. Kemudian selain kesaksian dari Yohanes Pembaptis, dari Gabriel, dari Allah Bapa sendiri, kita akan masuk ke kesaksian dari musuhnya sorga, yaitu roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah untuk poin yang kelima. Ya. Dalam Lukas 8 ayat 27 sampai 28. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dalam ayat-ayat ini, iblis menyatakan bahwa Yesus adalah seorang yang memiliki kuasa untuk menghancurkan mereka. Dan dengan jelas, iblis atau roh-roh jahat tersebut mengatakan, mendeklar secara langsung, dan ini didengar oleh penulis Injil Lukas dan ditulis oleh Injil-Injil lain, bahwa mereka yang ada di dalam tubuh pria kerasukan itu mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" The devil knows. Iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi.
Kenapa kita tidak percaya hari ini? Roh-roh jahat, musuhnya Tuhan aja, musuhnya sorga aja bisa declare, ini loh anak Allah yang maha tinggi. Kenapa kita masih belum bisa declare, masih belum bisa percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah yang maha tinggi. Kemudian ada murid-murid untuk poin yang keenam. Murid-murid menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Murid-murid sudah hidup dengan Yesus selama kira-kira 3 tahun pelayanan. Mereka mengamati kehidupannya secara dekat. Mereka telah mendengarkannya mengajar hal-hal yang luar biasa tentang Allah. Mereka telah melihat hidupnya yang tanpa dosa. Mereka telah melihat mujizat-mujizat besar yang dia lakukan. Karena hal-hal tadi, maka murid-murid tahu bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang maha tinggi. Kemudian yang ketujuh, bukti yang ketujuh bahwa Yesus adalah anak Allah karena Yesus sendiri mengatakan dan mengakui bahwa dialah anak Allah. Tidak percaya? Kita buktikan. Ketika Yesus di pengadilan, orang-orang mendengar kesaksian-kesaksian dan keterangan-keterangan di mana tak seorang pun menemukan orang yang bisa membuktikan bahwa Yesus bersalah karena dosa. Mereka mengajukan pertanyaan ini pada Yesus, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus memberikan jawaban yang sangat berterus terang, akulah dia. Dalam Markus 14 ayat 60 sampai 62. Yesus sendiri berkata, akulah dia. Kalau Yesus sendiri sudah declare, kenapa kita tidak percaya? Jika Yesus berkata kalau dia bukan anak Allah, mungkin hidupnya tidak akan berakhir saat itu di atas kayu salib. Tapi dia menolak, berdusta tentang statusnya sebagai anak Allah. Karena dia ingin semua orang tahu dan mengerti siapakah dia, yaitu anak Allah. Dan dia tidak menolak, tidak menyanggah tuduhan orang-orang tersebut. Karena dia memang sungguh-sungguh anak Allah. Dan oleh sebab kesaksiannya itulah dia dianggap menista agama, dianggap menista Tuhan, dianggap sebagai pemberontak orang gila yang ingin disamakan dengan Tuhan. Namun puji Tuhan, hari ini di poin ke-8 sebagai penutup. Sebagai penutup yang membuktikan bahwa Yesus bukanlah orang gila agama, bukanlah orang pemberontak yang ingin menyamakan diri dengan Allah. Namun kebangkitannya dari kematian menunjukkan, menegaskan bahwa dia adalah anak Allah. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-murid, kerap kali dia menceritakan kepada mereka bahwa dia akan dibunuh dan pasti akan bangkit dari kubur pada hari ketiga. Dalam Matius 16:21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam Yohanes 10 ayat 17-18, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Wow. Yesus sudah declare bahwa dia akan bangkit dan ini adalah tugas yang diberikan. Dan Yesus pun mati bukan karena hebatnya palu, hebatnya paku, hebatnya kayu salib. Bukan karena hebatnya rajaman atau cambukan yang ia terima, bukan. Dia mati
karena Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan Dia juga yang mengambilnya kembali sehingga Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini membuktikan bahwa otoritas Allah ada di atas hidupnya. Dan status anak Allah semakin ditegaskan bahwa Dia setara dengan Allah. Anak Allah bukan berarti Allah beranak, tetapi artinya ada kesamaan, kesetaraan hakikat dengan Allah. Dan itu Ia buktikan sebagai karya salibnya yang sempurna. Dia bangkit dan kemudian orang-orang juga melihat. Ratusan pasang mata melihat. Ia naik ke sorga dan firman berkata, Dia akan datang dengan cara yang sama menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Belajar sesuatu dari hari ini, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Biarlah kiranya pelajaran hari ini tentang Yesus dan bukti-bukti bahwa Yesus adalah anak Allah menjadi berkat bagi kita semua. Dan apabila ini membuka wawasan, membuka cakrawala berpikir saudara tentang Yesus sebagai anak Allah dan menemukan banyak bukti-bukti dan fakta-fakta Alkitab tanpa harus lihat dari tafsiran manapun, ini murni Alkitab sendiri yang bersaksi untuk dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara sungguh terberkati dan sungguh rindu untuk orang-orang lain yang masih menolak Yesus sebagai anak Allah untuk mendengarkan ini, silakan Bapak Ibu Saudara share video ini, share audio podcast ini. Linknya bisa di copy dan kemudian bisa di broadcast supaya orang-orang dapat melihat bahwa kebenaran Alkitab tidak perlu dibela oleh manusia. Alkitab membela dirinya sendiri. Kita hanya perlu menggalinya sedikit lebih dalam untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Haleluya. Sebelum kita akhiri, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu untuk kembali menyerahkan hidup kami secara total kepada Engkau. Kami belajar dengan sungguh Tuhan bahwa Engkaulah anak Allah yang maha tinggi. Engkaulah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Ampuni kami ya Bapa kalau seringkali tindakan kami, perbuatan kami tidak mencerminkan kami orang yang percaya kepada Engkau. Ampuni kelemahan kami. Biarlah Tuhan, tangan pengasihan-Mu, tangan-Mu yang beranugerah atas kami, turun bagi kami dan memulihkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, lembutkan hati kami. Kami terima pelajaran ini, kami terima kebenaran firman ini, sehingga kami semakin kuat, semakin tajam dalam mengikut Engkau. Semakin kami mendengar olok-olok tentang Engkau, semakin kami mengucap syukur bahwa firman-Mu tergenapi, bahwa orang membenci kami karena nama-Mu, karena Engkau sungguh benar, Engkau Allah yang baik, dan tidak ada perkataan-Mu pun yang akan gagal dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam program Mendengar Kabar Baik untuk edisi Belajar Alkitab atau Pendalaman Alkitab. Silakan subscribe, like, dan komen, share juga yang tadi untuk orang-orang lebih banyak mendengar kabar baik ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam program berikutnya. Haleluya.